wawancara kali ini, topik yang akan kami sampaikan yaitu nilai-nilai dan moral kemuhammadiyahan yang tertanam dan diterapkan pada pengelolaan pariwisata Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Oke, langsung aja, cekidot. Perkenalkan, saya Muhammad Fasya Nugroho dengan NIM 2024 1049 1100059. Halo, perkenalkan nama saya Naswa Desofari dengan NIM 2024 1049 01100083. Hai, nama aku Saifi Laisna ini Pirmatasari, NIM 2024 104 90 11 0055. Perkenalkan, nama aku Raden Nora Clara Arista Ashraf Fatarani, NIM 2024 1049 01100092. Halo, perkenalkan nama aku Afriliana Saputri dengan NIM 2024 1490 119082. Nah, kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara di Taman Rekreasi Sengkaling. Pertama-tama itu kalau boleh tahu bisa dijelaskan apa saja tugas Bapak sebagai salah satu pengelola di tempat wisata Sengkaling ini? Kalau perkenalkan dulu, nama saya Saiful. Ya. Di marketing ini saya bagian IT dan desain. Oh ya. Itu saja Pak. Bagian marketing dan Desain. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Bapak mengenal atau memahami nilai-nilai kemuhammadiyahan secara umumnya saja? Ya enggak begitu sih Mbak kalau Muhammadiyah. Soalnya ini kan baru dibeli sama Muhammadiyah. Oh ya. Jadi mungkin untuk nilai-nilai kemuhammadiyahan kita mungkin nggak bisa menjelaskan secara perinci sih. Baik. Berarti wisata Sengkaling ini dari awalnya bukan milik UMM, Iya. tapi dibeli. Dibeli. Terus selanjutnya itu dalam pengelolaan tempat wisata ini, bagaimana Bapak memastikan bahwa kegiatan dan suasana tempat sesuai dengan nilai-nilai Islam? Nah, seperti contoh kecil aja, kita sudah ada kegiatan sholat duhur bersama. Sholat doa bersama. Sholat duhur bersama. Oh, duhur, sholat duhur. Oke. Jumatan pun sudah bisa dilakukan di lokasi kerja. Oh ya. Terus misalnya kalau bulan puasa itu semua karyawan diwajibkan kultum. Jadi setelah selesai sholat duhur bersama, Iya. setiap karyawan diabsen kultum satu kali. Di absen ya, Iya. memastikan. Iya. Oke. Terus selanjutnya itu apakah ada aturan khusus untuk menjaga agar pengunjung tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma? Ya pasti ada. Kita ada misalkan melanggar norma gimana? Iya, kayak misal yang tidak etis lah gitu Bapak. Ya pasti nanti akan kita peringatkan sih Mbak kalau memang ada pengunjung yang misalkan ya Iya. kayak pakainya terlalu minim gitu. Nanti mungkin ada teman-teman marketing perempuan yang nanti yang menegur. Ya tidak menegur sih, cuma bilang aja gitu. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menanamkan sikap ramah, jujur, sopan kepada seluruh pegawai atau staf di sini? Di sini sudah ada pelatihan sendiri Mbak. Oh, pelatihan. Iya, pelatihan. Terutama kita mengedepankan 3S. 3S. Salam, senyum, sapa. Sapa. Gitu sih Mbak. Itu Jadi, yang paling utama sih di sini. bagi semua staf berarti harus menerapkan 3S itu Iya. Ya secara nggak langsung merupakan SOP bagi kami. Oh, salah satu SOP berarti. Iya. Oke, baik. Terus apa contoh nyata penerapan akhlak yang baik dalam pelayanan kepada pengunjung? Akhlak baik dalam pelayanan kepada pengunjung. Ya misalnya tentu kita ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Terus misalkan dia yang dibutuhkan apa? Maksudnya kalau di sini yang paling sering sih toilet di mana, kita bisa mengantarkan sampai ke tempat atau minimal kita lokasinya di sebelah sana gitu aja sih Mbak. Selanjutnya itu apa contoh nyata penerapan akhlak yang baik dalam pelayanan kepada pengunjung? Contoh nyatanya selain mungkin barisan. Ya sih Mbak ya sudah ada peningkatan dari dulu sebelum dibeli kampus dulu kan secara kan nggak begitu Mbak ya. Terus ya nilai-nilai Islami lebih dikedepankan sih Mbak.
kafe atau apa. Mungkin pernah ada kasus nggak ketahuan nggak sholat gitu? Ya pernah sih Mbak, pernah. Terus itu gimana itu Pak? Ya mungkin dipanggil di ARD sama panggil peringatkan gitu sih. Kalau khusus kepada pengunjungnya sendiri? Kalau setiap jam sholat pasti kan ada adzan. Jadi kita diinformasi kita peringatkan juga sih. Yang Kayak nggak berisik gitu? enggak, maksudnya untuk yang sholat kalau ingin sholat berjamaah di masjid. Oh iya. Di samping itu di dalam tempat wisata ada 3 musola sih. Baik-baik. Dan setiap anu kita pasti beritakan tempatnya lokasinya di sini gitu. Mungkin pengunjung siapa tahu ada yang mau Ya. berjamaah juga. Iya. Untuk apa upaya pengelola untuk mencegah adanya kegiatan yang negatif atau tidak sesuai di lingkungan wisata seperti pergaulan bebas, mabuk-mabukan atau perusakan fasilitas? Pencegahannya seperti apa? Nah, sebelum biasanya yang itu kan untuk di gedung ya Pak. Ya. Ada apa itu? Ada kayak seminar atau apa? Ya. Di awal pasti kita ada SOP tersendiri di tiap gedung gitu Pak. Ya. Dilarang membawa sajam, narkoba itu sudah kita omongkan di awal. Kalau kayak ada pengunjung yang mungkin tidak sengaja ataupun maupun sengaja yang merusak salah satu fasilitas pariwisata itu gimana Pak? Ya langsung kita tindak. Enggak. Kita melibatkan security ini. Baik. Apa langkah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian di sini? Nah, kita koordinasi sama beberapa koordinator yang mengawasi Pak bagian tersebut Pak. Misalkan kalau taman, tiap hari kita ada morning briefing. Jadi sehari nanti yang dikerjakan apa aja kita catat, kita serahkan ke pimpinan. Gitu sih Pak. Jadi setiap yang nggak beres, insya Allah hari ini pasti sudah terselesaikan. Kalaupun nggak bisa diselesaikan mungkin besoknya. Tiap hari pasti kita koordinasi. Ada morning briefing kalau di sini. Iya sih Mbak. Selanjutnya Bapak, dalam pandangan Muhammadiyah nilai kemajuan penting, kan nilai kemajuan kan penting. Apa bentuk inovasi atau pembaruan yang dilakukan dalam pengelolaan wisata ini? Nah, kita lagi mengejar edupaknya Pak. Jadi kita bekerjasama dengan edupak kampus. Selain itu kita juga punya outbound edukasi yaitu outbound adibata. Dan di sana ada pembelajaran tentang konservasi air, konservasi hidroponik, ekoenzim sama energi sih Pak. Itu semua bekerjasama sama kampus UMM. Baik Pak, selanjutnya bagaimana pengelola tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam? Ya itu tadi Mbak, misalkan sopan santun harus dikedepankan ya di sini ya. Terus sama pengunjung SOP tadi, salam senyum sapa itu juga. Terus ya apa, mungkin kedepannya kalau nggak salah ada wahana baru mungkin pola muslim gitu. Jadi memang banyak ditanyakan, ini kan milik Muhammadiyah, pola muslimnya kok belum ada. Itu juga banyak desakan dari dosen-dosen kampus sendiri sih. Pak, menurut Bapak sendiri apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai kemuhammadiyahan di sektor pariwisata ini Pak? Nilai-nilai itu memang tantangan kami Mbak Mas. Di satu sisi kita dituntun untuk menekankan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Iya. Di sisi lain kita bergerak di bidang pariwisata, yang mana ya mohon maaf sedikit nilai kemuhammadiyahan itu agak enggak dipakai gitu. Misal di kolam renang kan SOP-nya juga harus pakai baju renang, Iya. gitu. Itu memang ya kita berusaha cari formulasi Mas untuk menggabungkan antara nilai pariwisata umum sama nilai pariwisata yang bersifat Islami. Itu memang kita masih mencari formula. Gitu kan. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bertanya-tanya dan menjawab. Masih banyak. Kami mengambil kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan kepada salah satu petugas, yaitu Bapak Saiful yang bertugas sebagai marketing dan desain, yaitu meskipun belum sepenuhnya memahami nilai-nilai kemuhammadiyahan karena latar belakang yang berbeda, tetap berusaha menerapkannya setelah tempat wisata dikelola oleh UMM. Nilai keislaman dijaga melalui kegiatan sholat bersama, kultum di bulan Ramadan, serta penerapan aturan untuk menegur pengunjung yang melanggar norma kesopanan. Dalam pelayanan,
pengelola menanamkan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, dan memberikan bantuan langsung kepada pengunjung yang membutuhkan, mencerminkan upaya menumbuhkannya akhlak Islam dalam praktik sehari-hari. Di sisi lain, pengelola juga memperhatikan aspek kebersihan dan inovasi dengan bekerja sama dengan koordinator kebersihan serta mengembangkan konsep wisata edukasi melalui kolaborasi dengan kampus, seperti kegiatan terkait konservasi air dan hidroponik. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah menyeimbangkan tuntutan pariwisata modern dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Namun, upaya untuk menggabungkan keduanya terus dilakukan agar pengelolaan wisata tetap profesional, relevan, dan mencerminkan karakter Islam dan kemuhammadiyahan.